Rumah tangga Celine dan Stefan William kini memang sudah berakhir pada tanggal 18 Oktober 2021 yang lalu ketika Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengetuk palu dan mensahkan perceraian rumah tangga Celine dan Stefan William. Dan sebagai mantan kekasih dari Stefan William, Natasha Wilona pun angkat bicara seputar apa yang kini sedang dihadapi oleh mantan kekasihnya tersebut. Bagi Natasha Wilona, tentu saja sangat prihatin dan turut bersedih dan memberikan doa yang terbaik. Kalau kaget sih pasti ya, siapa sih yang kaget dengar berita yang maksudnya nggak baik seperti itu, yang kurang baik. Cuma ya sebagai penonton dan sebagai teman-teman kita pasti cuma bisa mendoakan yang terbaik kan. Apalagi yang bisa kita lakuin. Karena ujung-ujung kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam sebuah bahtera rumah tangga. Menurut aku teman-teman yang memberikan support pada Stefan itu karena mereka sayang dan care sama Stefan juga. Yang memberikan support pada Celine berarti mungkin dia sayang dan care sama Celine juga. Dan menurut aku itu hak setiap orang sih. Kayak orang boleh mensupport dan mendoakan apapun yang terbaik terutama. Jadi ya menurut aku karena teman-teman semua pada peduli aja. Iya soalnya yang kayak aku bilang kan emang hubungan rumah tangga itu biasanya hal yang bersifat intim dan juga privacy dan intimacy. Jadi kayak dimana orang mungkin akan mengcover segimana mungkin apapun yang terjadi. Makanya wajar kayak teman-teman semua kaget karena kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalamnya. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau aku cuek sih karena kalau aku tuh orangnya cuek karena bagi aku ya kalau nggak bener juga mau diapain. Namanya fans tuh kan bisa berasumsi apapun. Terus namanya haters pasti suka berkomentar apapun. Jadi ya menurut aku setiap orang punya hak untuk berpendapat. Mereka mau memberikan opini apapun itu gak masalah. Asalkan tidak mencemarkan nama baik siapapun gitu. Karena aku cuek orangnya. Dibilang aku cuek banget. Kayak ada waktu break aku main game. Jadi makanya aku gak terlalu yang kayak ada berita apa, oh ya udah gitu aja, sesantai itu dan secuek itu. Dan juga kan aku emang orangnya lumayan kalau lagi kerja tuh lumayan fokus gitu kan, nggak yang mikir sana mikir sini, jadi aku fokus ke kerjaan. Kalau aku cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua karena kan aku yakin bahwa membuat keputusan kayak gini bukanlah hal yang mudah sebenarnya, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalamnya. Jadi aku cuma bisa mendoakan yang terbaik dan semoga masing-masing mendapatkan kebahagiaannya. Rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William sudah resmi berakhir. Hal tersebut diakui oleh Ajik Krishna sempat membuatnya terkejut dan tidak menyangka. Pasalnya, karena beberapa bulan tersiar kabar keretakan rumah tangga Celine dan Stefan William, Ajik Krishna menjadi saksi bagaimana keromantisan yang tercipta antara Stefan William dan Celine yang masih bisa menikmati suasana ceria saat di Bali. Maka tentu saja ketika pada akhirnya Ajik Krishna dan publik mengetahui bahwa kedua sahabatnya tersebut telah resmi bercerai, ini harapan dari Ajik Krishna. Oh, Celine itu pisah sama Stefan atau apa? Sebetulnya saya dekat sama Celine, dekat sama Stefan juga. Dan sebelumnya 3 bulan sebelumnya dia main ke rumahnya Ajik, kita ajak keliling, ajak off-road atau apa. Tiba-tiba 3 bulan kemudian mendengar Stefan sama Celine pisah gitu. Padahal Celine juga udah berapa kali ke rumah, Stefan udah berapa kali ke rumah. Bahkan bulan lalu Stefan baru mampir ke rumah. Saya sempat nanya ya, artinya ya saya sebagai teman kan nggak salah bertanya, tetapi yang artinya yang wajar-wajar aja. Stefan beneran pisah? Gimana ya? Artinya masih ngambang-ngambang gitu ya. Artinya beneran pisah nggak? Iya gitu. Terus gimana gitu? Ya mau gimanain lagi gitu. Saya berharap Celine sama Stefan bisa rujuk kembali gitu. Ya kalau kita melihat ya kita semua keluarga punya masalah. Iya, karena Celine sama Stefan itu adalah seorang artis, artinya kan public figure kan, artinya sedikit apapun pasti akan ramai gitu. Nah, tapi saya melihat
kalau namanya perpisahan, namanya keluarga ada perpisahan pasti yang jadi korban anak-anak. Makanya di sini saya berharap juga Mas Stephen kemarin kalau bisa ya perbaikilah rumah ini, tangga ini kembali karena kasihan anak-anak. Dan begitu juga suatu ketika kalau saya ketemu dengan Selin karena itu juga teman baik saya berharap ya kembali rujuk. Nah saya nggak melihat, saya nggak tahu ya, nggak tahu. Saya belum dengar. Tapi yang setahu saya Stephen memang waktu ini di Bali gitu aja. Ya, dan waktu dia ke rumah sama teman-teman cowok. Tapi setelah ini sekarang baru saya dapat berita beredar Stephen sama cewek lain, saya belum tahu. Ini baru tahu di sini. Saya kurang tahu di media sosial itu. Tetapi setahu saya adalah Selin dan Stephen itu teman baik kita. Nah kalau misalnya ada permasalahan, kalau memang kita bisa bantu, kenapa nggak ada salahnya lah. Makanya sekali lagi saya berharap Selin sama Stephen berdoa meskipun sudah ketok palu. Semua itu kalau Tuhan mengendaki pasti bisa kembali lagi. Tidak hanya Ajik Krishna yang turut memberikan rasa prihatin atas retaknya rumah tangga Selin dengan Stephan William, melainkan juga turut dirasakan oleh Jennifer Gill. Baginya, saran yang diberikan Jennifer Gill terhadap Selin adalah agar segera kuat dan move on atas kejadian kisah rumah tangganya yang harus berakhir dengan Stephan William. Walaupun sulit dan berat, namun Selin harus tetap kuat menjalani kehidupan selanjutnya demi anak-anak tercintanya yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari dirinya. Bukan sempet lagi. Sebelum gue kesini, dia udah WhatsApp gue. Dia tanya, Mami ada di mana? Dan gue lagi mau podcast sama Nikita karena gue nggak tahu dia juga di sini ya. Gue nggak ngerti. Gitu. Mami, aku mau curhat dong. Jadi aku sih sama hubungan aku sama Selin cukup baik dalam artian gini. Terima kasih Selin percaya sama aku dalam artian dia mungkin dia ngeliat aku sebagai sosok ibu mungkin ya, gitu yang bisa kasih advice. Dan persoalannya mereka ini kan memang berawal waktu ada aku juga, waktu dari Desember dan sampai kita pulang dari Bali dan bla 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 sampai berkelanjutan seperti ini. Jadi pas tadi ya dia bilang dia udah waktu di rumah dia udah bilang dia akan proses cerai, terus jadi sekarang sudah cerai, sudah jadi janda gitu kan. Tapi kenapa dia masih sedih gitu kan? Ya, my advice bukan dari gue, sebenarnya lo ini nangis karena memori, karena masa lalunya, bukan sama orangnya. Karena kalau sama orangnya gue rasa itu udah selesai, went past this semua. Dan ini memang kemauan kalian berdua. Jadi buat gue memang, gue tadi agak nyolot juga sama Selin, itu ngapain nangis-nangis, kan lo yang minta ya? Terus deh, lo jangan agak gila sama gue, gitu. Kasih angin juga dong sama si Steven gitu. Apapun itu kan you ask for this, lo minta, jadi so it's okay. Jadi gue cuma minta lo tegar, lo bukan tegar, lo jangan ngasih image juga ke orang seakan-akan kayak lo dianiaya gitu, because it's not. Seolah-olah korban, lo kan tidak korban, ini memang kemauan mereka berdua, jadi jangan lihat drama lah. Betul lah, ya lo mau pilih seperti itu ya konsekuensinya. Iya, pas gue sedih pas waktu Palu gue nangis. Semua orang juga gitu, sama waktu kematian juga pas lu nggak merasa pas lagi kematian tutup peti dikubur dan itu normal. Gue bilang itu normal, bukan berarti sekarang lu mau ngerengek lo balik lo gila. Gue bilang lo psikis lo berarti kalau kayak gitu. So gue cuma minta stop drama, jangan nangis, jangan lagi posting yang nyanyi apalah gue nggak ngerti yang di Instagram media, gue nggak ngerti. Buat gue it's not good. Buat gue emang gak bagus, karena gue bilang lo tanya sama gue, ini yang jawaban gue. Jadi lo sebagai perempuan tegar, ini mau lo konsekuensi dengan omongan lo, jalanin. Kalau dia bisa happy, lo juga bisa happy. Jangan dong, gue gak tahu gue sakit. Rumah tangga Selin Evangelista dan Stephan William telah resmi berakhir pada tanggal 18 Oktober 2021 yang lalu. Sedih tentu saja sangat dirasakan oleh Selin atas cerita rumah tangganya dengan Stephan William yang tak dapat dipersatukan kembali. Namun, meski kesedihan sangat menyayat hatinya, Selin kini sudah bertekad bahwa tidak mau lagi terus terpuruk dan larut dalam kesedihan, serta tetap harus semangat menjalani rutinitas dalam dunia hiburan dan selebriti demi mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk membesarkan anak-anak tercintanya. Gini, kalau aku mungkin kurangnya dari kita untuk berkomunikasi kali ya. Karena dalam suatu hubungan, apalagi rumah tangga, komunikasi itu adalah dasar pegangan yang penting, ya kan?
Irfan adalah laki-laki yang baik dan terbaik yang pernah aku temuin. Sebenarnya itu gak mau nangis sih kan? Naon? Itu adalah manusiawi. Aduh. Jadi jawabannya adalah Enggak dua-duanya. Mungkin karena ketidakcocokan aja. jadi bukan karena faktor ekonomi dan bukan karena ada faktor lain yang mungkin kamu tidak mengungkapkan di sini. Apapun yang terjadi antara aku dan dia, biar itu jadi antara aku dan dia aja. Cuman aku ya, biar gimana juga dia kan ayah dari anak-anak aku. Ya pastinya aku sedih aja sama anak aku. Sedihnya itu cuma karena anak-anak aja. Sebenarnya they don't know what happened sebenarnya. Mereka masih kecil, mereka belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Tapi aku nggak mau merusak kebahagiaan mereka. Biar mereka pikir, maksudnya gini loh, aku selalu bilang semuanya baik-baik aja. Kalaupun harus berpisah, semuanya baik-baik. Aku selalu berharap yang terbaik, tapi juga bersiap untuk yang terburuk. Jadi kalaupun sekarang ini nggak ada sebutir pasir pun bergerak di dunia ini tanpa izin Tuhannya. Kalaupun memang sudah takdirnya begini, whatever will be, will be. Asmara ini aku anggap, asmara itu artinya luas ya, cinta dan kasih sayang. Dan aku anggap cinta dan kasih sayang ini adalah penghargaan begitu besar cinta dan kasih sayang aku kepada anak-anak aku. Iya kaget lah kan. Gak ada yang menduga-duga kalau misalnya aku menang award dari Silet ini. Terima kasih banyak opportunity-nya Silet. Kalian super sangat baik sama aku, terima kasih. Semua baik atau tidaknya di dalam hubungan asmara aku, percintaan aku itu semua adalah pembelajaran. Yang baik-baik itu menjadi sebuah kenangan yang indah, dan kalau misalnya yang buruk-buruk menjadi sebuah pembelajaran yang baik buat aku. Ya sebenarnya mah teh nggak ada yang mau nangis, nggak ada gitu kan, cuman gimana ya, aku sekarang udah nggak mau sedih, nggak mau nangis, kayaknya pengen move on, kita pengen berkarya, pengen memberikan yang terbaik untuk pemirsa semua di rumah, nggak mau sampai pemirsa merasakan apa yang harus aku rasakan. Nggak usah, aku kan di sini kan kerjanya harus menghibur, jadi nggak boleh memberikan kesedihan, harus menghibur semuanya.